Kita semua datang ke dunia ini dengan bakat yang berbeda. Sebagian kita memiliki bakat berbicara di depan umum, sebagian lain bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat tembikar. Sementara ada juga yang bisa membuat semangkuk pasta luar biasa hanya dalam waktu beberapa menit. Tapi kisah selanjutnya yang akan kuceritakan ini adalah tentang seorang pria yang terlahir dengan sedikit kelebihan yang membuatnya terkenal di seluruh dunia. Namanya adalah Francesco Lentini, atau disingkat Frank Lentini. Lahir di Italia pada tahun 1889 dari pasangan petani. Dia adalah anak kelima dari 12 bersaudara. Sejauh ini tidak ada yang istimewa memang, tapi inilah yang menarik. Dia terlahir dengan 3 kaki. Rupanya bidan yang melahirkannya sangat ketakutan dengan tambahan kaki ekstra yang dimilikinya, sehingga dia pun berlari keluar ruangan sambil berteriak-teriak. Dan ketika ibu Frank membuka pakaiannya dari bedong dan melihat kaki tambahan itu, dia juga tidak terlalu senang. Alih-alih memeluk anak mereka yang unik, orang tua Frank awalnya merasa malu dan menitipkan Frank ke pengasuhan seorang kerabat. Tapi Frank tidak membiarkan kaki tambahannya menghambatnya. Akhirnya orang tuanya menerima keistimewaan anak mereka. Ibunya membuatkan celana khusus untuknya dan membuatkan sepatu khusus yang dibuat oleh seorang pembuat sepatu yang ahli. Dia belajar untuk tidur dan duduk dengan kaki ketiganya yang disandarkan pada batang pohon di dekatnya. Dia bahkan mengikatnya ke kaki yang lain ketika dia sudah tumbuh cukup tinggi sehingga kakinya itu tidak lagi mencapai tanah. Berita tentang kondisi Frank yang tidak biasa menyebar dan dia dipamerkan di banyak kota, termasuk London pada tahun 1897. Dia bahkan pergi ke Amerika Serikat dan mulai tampil di sirkus Ringling Brothers, menendang bola ke arah penonton. Pada tahun 1906 dia memulai debutnya dengan sirkus Barnum di Madison Square Garden di New York City. Dia kemudian melakukan tur keliling Amerika Serikat dan Eropa beberapa kali. Frank akhirnya menemukan pasangan hidup yang cocok untuk hidup bersama. Namanya Teresa Murray, dan mereka menikah pada tahun 1907. Keluarga mereka kemudian berkembang dengan bantuan 4 orang anak. Keturunannya masih hidup sampai sekarang. Frank menjalani kehidupan yang berkecukupan dan bahkan terus melakukan tur hingga wafat pada usia 77 tahun saat melakukan tur di Jackson, Tennessee. Setiap kali ditanya tentang keunikannya, Frank selalu memberikan jawaban yang lucu. Ibuku tidak melahirkan 2 anak. Anaknya lebih dari 1, tapi tidak 2. Aku suka selera humornya. Individu yang sama mengesankannya adalah seorang pria bernama Charles Stratton. Jika itu terdengar asing, nama panggungnya adalah Tom Thumb. Tapi aku tidak membahas tentang karakter cerita rakyat atau lagu anak-anak ya. Ini adalah Tom Thumb dalam kehidupan nyata yang menarik hati orang-orang di seluruh dunia pada abad ke-19. Legenda mengatakan bahwa P.T. Barnum, pemain sandiwara terkenal, pertama kali mendengar tentang bocah luar biasa dari Bridgeport, Connecticut dan sangat ingin bertemu dengannya. Orang tua Tom Thumb melihat sebuah peluang dan setuju untuk mengizinkan anak mereka tampil dengan bayaran $3 per minggu. Bocah berusia 4 tahun ini memukau para penonton di Barnum's American Museum yang terletak di New York dan dengan cepat menjadi sensasi di seluruh dunia. Barnum tahu bagaimana cara memasarkan Tom Thumb ke publik dan segera saja pemain muda ini menghibur orang-orang seperti Ratu Victoria dan bahkan para pejabat tinggi Amerika. Tapi Tom Thumb tidak berhenti di situ. Dia berkeliling Eropa selama 3 tahun dan dimanapun dia datang, dia dikelilingi oleh para penggemarnya. Para wanita berbaris di jalanan untuk mendapatkan kesempatan cipika-cipiki dengannya. Barnum selalu memikirkan cara-cara baru untuk membuat Tom Thumb tetap berada di mata publik. Dan pada bulan Februari 1863, dia menjodohkan Tom Thumb dengan salah satu pemainnya yang lain, Lavinia Warren, yang juga bertubuh kecil. Pernikahan tersebut merupakan acara yang sangat besar, bahkan ditampilkan di halaman depan New York Times. Beberapa orang mengira itu semua hanyalah aksi publisitas, tapi Tom Thumb memiliki tanggapan yang sempurna. Memang benar kami kecil, tapi kami sempurna dalam kekecilan kami. Tom Thumb mungkin bertubuh kecil, tapi memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia. Lalu bagaimana dengan P.T. Barnum? Siapakah dia dan kenapa dia terhubung dengan semua pemain yang luar biasa ini?
Mungkin kamu akan terkejut mengetahui bahwa dia adalah seorang pemain sandiwara dan pengusaha yang sangat aktif. Dia harus menafkahi ibu dan 5 saudaranya sejak usia dini. Jadi, dia mencoba banyak pekerjaan yang berbeda sebelum akhirnya memilih bisnis pertunjukan. Dia dikenal dengan pertunjukan keliling, museum dan sirkusnya yang terkenal di dunia. Barnum juga sangat ahli dalam mengiklankan pertunjukannya kepada publik. Dia juga mampu menemukan atraksi dari seluruh dunia untuk memuaskan keinginan publik akan sesuatu yang menarik dan menuai sensasi. Salah satu kesuksesan terbesarnya adalah pembelian Museum Amerika milik Scudder, yang kemudian dia ubah menjadi Museum Amerika milik Barnum. Tempat ini sangat epik dengan segala sesuatu mulai dari raksasanya, maksudku orang-orang yang sangat tinggi hingga replika air terjun Niagara. Dan jangan lupakan Putri Duyung Fiji yang terkenal itu, yang ternyata hanya Putri Duyung palsu, sayang sekali. Ketenaran Barnum yang sesungguhnya datang ketika dia mulai bekerja dengan Tom Thumb. Proyek besar berikutnya adalah Great Roman Hippodrome, sebuah lapangan di New York City yang menjadi tempat bagi koleksi hewan dan atraksinya yang epik. Dia mengira bahwa dialah pemilik pertunjukan terbesar di dunia, tapi kemudian sebuah sirkus saingan datang dan mengancam kesuksesannya. Apakah Barnum mundur? Tidak. Dia melakukan negosiasi merger dengan para pesaingnya dan menyatukan kedua usaha tersebut. Hingga kini, tidak semua orang senang dengan usaha Barnum, tapi harus diakui, pria ini setidaknya menarik, kan? Daftar pertunjukan unik berlanjut dengan seorang pria bernama Isaac Weisbrach, atau yang dikenal dengan nama asli pria kurus. Dia juga merupakan salah satu penampil yang paling menghibur pada masanya. Isaac lahir pada tahun 1841 di East Bridgewater, Massachusetts, dan meskipun dia memulai sebagai anak normal, segalanya berubah 180 derajat ketika dia berusia 12 tahun. Setelah berenang dan merasa tidak enak badan, Isaac mulai kehilangan berat badan dengan cepat dan terus seperti itu sepanjang hidupnya, meskipun memiliki nafsu makan yang sehat. Para sejarawan percaya bahwa mungkin ada diagnosis untuk kondisi ini, namun saat itu pengobatan belum begitu maju. Namun demikian, Isaac tidak membiarkan berat badannya yang rendah membuatnya terpuruk. Dia mencoba berbagai pekerjaan seperti menjadi tukang sepatu dan penjual bahan makanan, tapi sayangnya kondisinya membuatnya sulit untuk melanjutkan karirnya. Akhirnya, dia menemukan panggilan sejatinya sebagai pemain pertunjukan dan dikenal sebagai tengkorak hidup atau manusia kurus sejati. Pada tahun 1865, Isaac ditawari pekerjaan di sebuah pertunjukan sirkus dan selebihnya kita semua tahu. PT Barnum mempekerjakannya untuk bekerja di Museum Amerika miliknya pada tahun berikutnya dengan bayaran $80 per minggu untuk jasanya. Mungkin kedengarannya tidak terlalu besar, tapi untuk tahun 1800-an itu adalah gaji yang lumayan. Dan asal tahu saja, Isaac sangat sukses. Namun kehidupan Isaac tidak selalu penuh dengan kemewahan. Dia tidak terlalu berbakat dalam mengelola kekayaannya, sehingga dia sering menghadapi kesulitan keuangan yang membuatnya sulit untuk melepaskan diri dari gaya hidup mewah. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, dia menemukan cinta dan kebahagiaan bersama istri dan ketiga putra mereka. Kondisi Isaac mengharuskannya untuk terus mengonsumsi vitamin, dan dia bahkan membawa susu dengan botol di lehernya yang dia minum setiap saat. Namun sayangnya kesehatannya yang buruk pun mengalahkannya dan dia meninggal dunia pada usia 45 tahun. Tak lama sebelum itu, tinggi badannya diukur. Didapatlah angka 168 cm dan beratnya hanya 19,5 kg. Itu kira-kira seberat kursi kantor rata-rata. Kehidupannya mungkin tergolong singkat menurut standar masa kini, tapi mengingat kondisinya yang tidak biasa, beberapa ahli mengatakan Isaac sebenarnya hidup panjang dan memuaskan. Untungnya, apapun kondisinya, hal itu tidak menurun pada keturunannya. Anak-anaknya memiliki kehidupan yang normal.